let us tangle. Hold us up energy, make it move left and right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuyun Setianingsih dengan NIM 2109511008 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara penanganan kelahiran anak babi, mulai dari persiapan lahiran sampai setelah lahiran. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam menjalankan usaha ternak babi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan bibit yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan tata laksana pemeliharaan yang salah satunya adalah pemeliharaan induk dan anak babi. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas, atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Setiap bergerak, cairan dipaksa keluar dari alat kelamin hingga fetus keluar. Seekor induk atau babi dara biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung untuk menopang. Tetapi, dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bagian bawah. Bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki ke atas satu. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan. Selanjutnya, induk bunting. Masa bunting dimulai pada saat terjadinya pembuahan hingga saat kelahiran. Lama bunting berkisar antara 112 hari sampai 115 hari, yakni rata-rata 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Induk bunting harus dirawat agar badan kuat saat melahirkan dan anak yang dikandung sehat. Saat bunting tua, induk hendaknya diberi kesempatan banyak bergerak agar peredaran darahnya lancar seminggu sebelum beranak. Induk yang akan beranak harus ditempatkan di kandang tersendiri. Adapun tanda-tanda induk melahirkan antara lain, yang pertama, perutnya sangat turun, kedua, vulva merah dan membesar atau sekitar 36 jam sebelum melahirkan, yang ketiga, nafsu makan berkurang dan sangat gelisah, 4, sering mengumpulkan sarang, dan yang terakhir, kaki sering dientak-entakkan dan kerap kencing. Tata laksana yang pertama adalah memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan yang ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu tujuan dari peternakan babi adalah memaksimumkan anak babi dapat hidup.
Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti berikut. Yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Dan yang ketiga, dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Tata laksana selanjutnya yaitu memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Selanjutnya, mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Selanjutnya, penyuntikan zat besi. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikkan. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Disimpan terutama dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya segera setelah lahir. Secara rata-rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, perkembangan anemia dan risiko kematian akibat mencret, radang paru-paru, dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada, yang air susunya ada, dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Pemindahan baik dilakukan lebih dini. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu. Selanjutnya yaitu pembuatan tanda dan nomor. Setiap ekor anak babi dalam perindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu.
Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan AirTag, cap bakar, pilox, dan sebagainya, tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Selanjutnya adalah kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani. Shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umumnya di pasar ya. Dan dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres.